Ya, buat saya, buat kami, keluarga, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Apapun agamanya, kita semua kalau merasa dirinya beragama, kita merasa bahwa apapun yang kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap sipil, apalagi di tempat ibadah, itu suatu hal yang patut untuk kita tentang. Ya kan, tidak mungkin kemudian kita mendukungnya, kita harus menentang itu. Apalagi itu kemudian akhirnya memicu perang yang akhirnya memakan korban. Tadi seperti yang dikatakan pada Pak Zuhair dari Dubes Palestina, ada sekitar 200 orang warga yang meninggal dan anak-anak, ada lebih dari 40 anak-anak. Tadi beliau menyebutkan 40, tapi ada beberapa media menyebutkan 60 anak-anak. Dan sampai hari ini tidak ada tempat yang aman di kota di Gaza. Bahkan tempat-tempat yang vital itu juga dihancurkan. Jadi intinya pokoknya ini adalah sebuah pembantaian, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Mari teman-teman semuanya, saya di sini ada di sini sengaja memberikan support kepada para korban, terutama mereka yang agamanya beragama Islam seperti saya. Jadi masyarakat Palestina, warga Muslim Palestina, anak-anak terutama, keluarga yang tidak berdosa tidak bersalah. Itu kami akan mensupport sekuat tenaga kami. Dan saya mengajak pada teman-teman semuanya, warga Muslim semuanya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan buat mendukung mereka. Itu saja. Ya betul. Terus terang saya dan Mas Anung sudah jarang sekali berani keluar rumah di masa pandemi ini untuk datang ke satu tempat yang cukup ramai orang yang kita juga tidak tahu kondisinya aman atau tidak, disuap atau tidak. Tapi khusus untuk hari ini, karena kita berdua mau mencoba memberikan bantuan secara maksimal apa yang bisa kita berdua lakukan untuk Palestina. Saya bersuara, mungkin saya punya kemampuan di media sosial, saya berbicara di situ. Mungkin Mas Anung juga akan punya cara lain juga selain di media sosial, mungkin bisa bikin satu tayangan atau apapun itu. Tapi apapun yang bisa kita lakukan selain berdoa, berdonasi, kita akan lakukan. Apalagi mengingat kita juga bangsa Indonesia, kita pernah merasakan terjajah. Bagaimana sakitnya, bagaimana beratnya. Nah, ketika kita sekarang dalam kondisi merdeka, kita harus membantu semaksimal mungkin apapun yang bisa kita lakukan. Bersuara, jangan diam. Karena dengan kita bersuara, jangan cuma berpikir, suara saya nggak terlalu banyak, follower saya juga cuma sedikit. Karena dengan kita bersuara, kita menyadarkan orang-orang bahwa sedang ada pembantaian di Palestina. Melihat banyaknya tadi anak-anak, dirimu melihat video seperti apa sih sebagai seorang ibu? 2 hari pertama saya masih sanggup melihat semua berita, video, foto, tapi udah makin kesini kita aja yang jauh sudah di titik aku pribadi udah di titik nggak kuat untuk melihat semua foto dan video. Tapi saya tetap harus membuka mata, tetap harus melihat, tetap harus menyuarakan. Rasanya itu kadang-kadang mau nge-repost aja berat banget karena videonya, fotonya itu terlalu sakit untuk dibagikan. Tapi ya orang-orang di luar sana harus melihat kekejian yang dilakukan oleh Israel gitu. Kita harus lihat apa yang mereka lakukan gitu. Jadi ya tetap membuka mata, melihat berita, tapi mungkin kalau untuk men-share video yang buat saya juga terlalu berat, saya nggak sanggup untuk membagikan. Karena nggak ada titik manapun tadi yang saya tanya. Mungkin kan ketika lagi ada satu tempat konflik, biasanya ada satu titik buat berlindung supaya aman kita bisa ke daerah tersebut. Tapi di Palestina tidak ada satu daerah pun yang bisa dijamin aman bahwa di situ tidak akan diserang oleh Israel. Jadi mereka benar-benar tidak punya tempat berlindung. Jika ada kesempatan dari mungkin kita pernah tahu untuk datang ke sana bersama-sama, itu seperti apa? Sudah pernah terbayangkan? Saya sudah pernah membayangkan di sholat di Al-Aqsa, dan itu sebenarnya sudah cita-cita saya, karena di situ kan saya ingin melihat secara langsung seperti apa. Kan itu kan disebut negeri para nabi kan. Jadi juga ada berbagai macam agama juga di situ. Jadi saya ingin melihat sejarah, saya menyukai sejarah. Jadi sejarah Al-Aqsa, kiblat pertama, kemudian sejarah umat Kristiani juga ada di situ, sejarah juga umat Yahudi juga di situ. Saya pengen ke sana karena saya memang merasa pengen melihat secara langsung bagaimana negeri para nabi itu ada di sana. Karena saya punya sejarah. Tapi melihat situasi yang seperti ini juga saya sedih banget. Artinya apa yang bisa saya lakukan, saya pengen saya lakukan. Cuma saya punya keterbatasan. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya pertama menggalang dana itu pasti kan, ya kan apa yang kita punya insya Allah kita akan berikan gitu kan. Tapi selebihnya ya saya hanya mengajak teman-teman semuanya, udahlah yuk ini saatnya, karena diam adalah sebuah kejahatan kalau sekarang.
Itu saja. Tapi Kaki sendiri kan banyak korbannya anak-anak gitu kan. Melihat anak-anak sendiri seperti enggak sih gitu kan? Kayak seperti anak-anak sendiri kan sih Kak? Yang jelas ya Mas Anung sekarang mau membuka mata anak-anak saya bahwa di belahan dunia lain ada anak-anak yang hidupnya seperti itu, hidupnya tidak selalu nyaman, mereka lagi di tengah-tengah perang. Ini penting buat saya membuka mata anak-anak saya supaya mereka satu, mereka bersyukur mereka ada di tempat yang seperti ini. Terus kedua, saya akan menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak saya. Apa yang mereka bisa lakukan? Saya sebagai orang tua, saya bersuara, kita berdoa. Anak-anak juga akan punya caranya sendiri untuk membantu. Jadi penting buat saya membuka mata anak-anak saya. Jangan beranggapan anak kecil nggak perlu tahu, tapi buat saya anak-anak saya harus tahu apa yang sedang terjadi di dunia dan apa yang bisa mereka lakukan dengan cara mereka. Itu yang supaya empati itu tumbuh. Anak-anak Indonesia harus punya rasa empati yang tinggi karena kita tinggal di negara yang sangat beragam. Jadi mereka harus ada perasaan itu sejak kecil. Itu tugas kita sebagai orang tua, menumbuhkan empati pada anak-anak. Ya, dan juga menyadarkan bahwa kita hidup di Indonesia dengan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi bukan hanya kemerdekaan adalah hak Indonesia, tapi hak segala bangsa. Artinya kalau kita sudah meyakini bahwa itu adalah menjadi undang-undang dasar negara Indonesia, saya bersama anak saya, bersama keluarga dan masyarakat semua yang ada di Indonesia, kita harus mewujudkan kemerdekaan bersama-sama. Karena itu makanya ini penting saya suarakan, saya ajarkan kepada anak saya ingatkan, kamu orang Indonesia, Indonesia itu punya undang-undang dasar yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu aja. Juga si anak kan masih terlalu dini mungkin untuk mengerti dari kekerasan yang dilakukan seperti itu. Setidaknya menyadarkan bahwa kemerdekaan, kebebasan itu adalah sebuah anugerah. Itu saja sebetulnya. Tidak perlu harus kita melakukan provokasi. Oh, di sana adalah orang kafir, ini adalah orang saudara kita. Oh, tidak perlu seperti itu kalau saya. Tapi adalah manusia dengan manusia yang lain saling menyakiti. Tiba-tiba rumah kamu didatangin orang, tadinya mau numpang sebentar, akhirnya kemudian merampas, pengen menguasai rumah kamu, apa yang harus kamu lakukan? Dan apalagi perampasan itu menggunakan kekerasan. Kalau saya, itu yang saya tekankan, gitu loh. Jadi kemerdekaan, kebebasan, semua milik hak umat manusia, termasuk anak-anak saya, termasuk anak-anak yang ada di Palestina. Itu saja. Ya? Terima kasih semuanya.